Ya, berbicara mengenai seperti Aisyah yang menyatakan selalu aja berpikir negatif mengenai Pak Abi. Jadi memang harus ada pembuktian dari kader-kader Pak Abi sendiri. Menurut saya begitu Pak Abi, kira-kira. Oke, terima kasih. Itu kan Aisyah itu kan hanya mau pansos supaya channelnya naik begitu, lalu dia membuat fitnah-fitnah recehan, fitnah-fitnah rendahan seperti itu. Ya biarin. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin si Udin sekarang mencari-cari Uti Aisyah ya. Ternyata Uti Aisyah ini mengguncangkan kekristenan tadi malam ya, yang dimana saat ini si Udin mencari-cari Uti Aisyah mau dibawa ke penghulu katanya. Udin dan yang lucunya lagi kamu Jimin, ada seorang Kristen ya bertanya pada Saifuddin Ibrahim ya dengan tujuan bahwasanya yang dimaksud itu adalah bagaimana orang Kristen itu mendapat Nobel kan gitu ya. Nah, tapi si Saifuddin menjawabnya lain, ya itu orang Yahudi, padahal maksudnya itu orang-orang Kristen gitu ya, biar nampak wah gitu. Nah, tapi si Udin salah jawab. Artinya ya jujur lah, artinya si Udin jujur ya ketika berkata-kata itu jujur. Namun si Kristen yang bertanya ini tidak terima. Ini lucu kamu sih dan tidak nyambung dan bikin geli. Saya nonton itu ketawa terpinggal-pinggal. Oke, demikian kamu sih videonya. Sudah ada yang masuk belum? Oh, belum ada yang masuk. Ya biasanya channel Sudrun ini mencari-cari. Halo Aisyah. Aisyah Plukusuntur. Belum ada juga ini si Isyah. Karena saya berharap untuk yuk kita ke penghulu. Aisyah Plukusuntur. Belum ada juga ini si Isyah. Halo Aisyah. Aisyah Plukusuntur. Karena saya berharap untuk kena jaringan. Tadi pokoknya setiap hari mereka membuat siaran-siaran lelucon seolah-olah mereka menang di dalam debat dengan saya. Padahal aneh-aneh saja gitu ya. Jalan-jalan ke Bengkulu, yuk kita ke penghulu. Nah, ke penghulu berarti kita ke ujung segala sesuatu yang menghalalkan dan membolehkan segala yang ada. Jadi begitu saudara-saudara. Yang maksud lo gitu. Maksud lo saudara-saudara, saya mau ngomong apa tadi ya? Aduh, sampai lupa apa yang saya sampaikan ini.
Ya. Begini Abi, tadi pagi saya sempat mendapat satu video. Di situ saya yakin itu adalah orang-orang yang hobinya memang ya seperti orang tidak punya kerjaan. Ada satu berita yang saya rasa Abi perlu klarifikasi, Abi. Ya. Tentang apa ya? Itu sebentar ya. Tentang judulnya ini, Abi, terbongkar skenario Saifuddin terbongkar gitu loh, Abi. Apa Abi sudah mendengar YouTube itu, Abi? Kalau YouTube haters, saya nggak perlu dengar dan nggak pernah saya komentarin. Paling judul-judulnya saja. Kalau saya mendengar mereka, saya nanti akan tertawa ngakak terus. Jadi begitu. Biarin saja. Pokoknya begini, saya percaya bahwa menyampaikan firman Tuhan itu kita tidak tergantung dengan mereka. Apapun yang mereka komentari, apapun mereka buat. Jadi kalau mereka ngomong apapun, saya nggak ambil pusing. Walaupun saya hanya akan komentari kalau pimpinan Majelis Ulama Indonesia menentang saya, si pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama, kalau memang saya salah selama saya menyampaikan ide-ide saya, khutbah-khutbah saya, bahkan pendeta. Khutbah-khutbah saya yang saya susun ini, yang saya sampaikan, kalau memang bertentangan dengan denominasi mereka, bertentangan dengan doktrin kekristenan, saya siap untuk mengakui itu semua. Hanya itu yang saya komentarin. Kalau mereka benar-benar mengatakan, wah Saifuddin Ibrahim itu sesat, karena khutbahnya tadi pagi itu nggak sesuai. Tapi kalau yang membuat itu misalnya ada Musa Channel, Aceh Habibi yang nggak saya serahkan room, nggak saya masukkan ke dalam room, lalu mereka memutar balik itu firman, cerita, video-video saya, itu nggak perlu saya komentari. Jadi saya tidak perlu klarifikasi apapun omongan mereka. Jadi begitu, Bu Linda. Iya, setuju, Bi. Ya, setuju, Bi. A few moments later. Lalu nyusahin. Oh, pasti butuh pindah rumah sih. Apa? Pindah tempat. Nggak kamar atau rumah atau bagaimana gitu. Sayangnya. Ya kalau nggak nanti hubungan suami istri. Dia udah ganti Islam. Dia sudah masuk Islam. Enggak, saya nggak ngomong Ayu, Abigail. Oh, Abigail. Ayu mau biarinin aja. Kalau Abigail kesini? Iya, nggak bawa anak ya kan? Emang bawa anak? Dia punya anak satu, 12 tahun. Itu pasti dibawa. Pasti dibawa. Saya punya 3, jadi 4. Tadi sudah ngobrol. Kamu nanti begini. Apa Abi nggak takut ini? Oh, saya sudah punya rancangannya begini. Itu udah pasti nyewa apartemen atau rumah tuh, Pak. Udah nggak bisa gini lagi. Ya iyalah, masa saya tinggal di sini. Di sini, aduh, kayak saya keluar. Ini ada yang nanya, Om, siapa masuk Islam, Om, katanya. Jadi belum di live saja sudah ini ya. Oh, haleluya sudah. Haleluya. Saya masih ngobrol, saudara. Nah, di channel yang satu sudah di ini. Sudah di apa namanya? Kacau deh. Haleluya, saudara-saudara, maaf, nggak sadar kalau sudah masuk ini, masuk live. Oh my God! Wow! Bagong kan. Soheh.
Saya mau support Abi. Abi tetap semangat karena musuh di sekeliling kita ini cukup banyak. Tapi saya percaya ketika Abi berjalan bersama Tuhan, tangan Tuhan cukup sangat kuat, bukan cukup sangat kuat untuk memegang tangan Abi untuk berjalan bersama Tuhan. Dan siapapun yang mau coba-coba menggoyangkan Abi, Tuhan kita dahsyat, Abi. Setuju, Abi? Iya. Tuhan kita gitu. Jangankan saya, Paulus dihina dan diejek. Jangankan saya, Tuhan Yesus pun difitnah dan dikatakan tukang sihir, dikatakan gila, dikatakan apa saja. Jadi saya tetap pada prinsip pelayanan saya. Jadi begitu, Bu Linda. Terima kasih ya Bu Linda. Ternyata cukup memperhatikan saya juga. Terima kasih atas doa dan perhatiannya. Ya, sama-sama. Masih ada lagi, masih banyak yang mau ini. Saya belum kenal nih Ki Sastro. Halo Ki Sastro. Ya, selamat siang untuk Indonesia. Mungkin selamat malam ya untuk Amerika ya. Ya. Ya, sukses selalu saudaraku semuanya. Boleh bertanya langsung? Boleh. Bapak? Boleh Ki Sastro. Saya itu membaca buku para ilmuwan itu loh. Rata-rata kok orang-orang yang orang-orang Kristen semua penemu ini gitu. Apa itu buku itu hoax ya? Enggak ya? Datanya sepertinya kok akurat gitu loh. Iya Pak. Itu datanya akurat semua. Yang menemukan apa saja ini selalu orang-orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Itu orangnya orang Kristen kok. Ya Iya, entah Pak. orang Yahudi, entah enggak, itu yang percaya Yesus gitu loh. Iya benar Pak. Iya, anak pendeta, rata-rata tuh anak pendeta, anak penginjil, jadi begitu Pak Ki Sastro. Terima kasih. Oke. Oke, baik Pak. Tapi kalau yang namanya Kainama itu kok nggak punya data, apa dia itu setengah gila ya? Itu pertanyaan saya. Silahkan. Ya Kainama yaitu hanya orang mu'alaf yang kesurupan juga, kesurupan tanpa pemahaman yang kuat dan tanpa pemahaman yang jelas, baik tentang kekristenan apalagi tentang Islam. Saya pernah berdebat dengan dia di Sarina waktu itu. Begitu saya ketemu dengan dia, ya saya langsung tampol dia bahwa orang Kristen yang masuk Islam itu akan hidup penuh dengan kutukan-kutukan karena ayat Al-Quran mengutuk orang Kristen masuk Islam. Jadi orang Kristen yang masuk Islam itu adalah manusia yang terkutuk oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi begitu Pak. Maksud saya gini, bicara data. Kalau Kainama itu walaupun masuk Islam silahkan, tapi datanya itu jangan membohongi anak cucu saya gitu loh. Data itu kan penting, data akurat. Maksud saya gitu. Iya, iya. Oke. Masalah data ini saya. Iya, benar Pak. Terima kasih Pak. Memang Kainama, saya belum menonton channel tidak biasa itu. Tapi terima kasih Pak. Terima kasih, saya turun ya kerja lagi nih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ki Sastro. Itu Pak Christian. Iya, baik Pak Abi. Jadi konteksnya berbicara mengenai seperti Aisyah yang menyatakan selalu aja berpikir negatif mengenai Pak Abi. Jadi memang harus ada pembuktian dari kader-kader Pak Abi sendiri. Menurut saya begitu Pak Abi kira-kira. Oke, terima kasih. Itu kan Aisyah itu kan hanya
hanya mau pansos supaya channelnya naik, begitu, lalu dia membuat fitnah-fitnah recehan, fitnah-fitnah rendahan seperti itu, ya biarin. Saya tidak akan komentar apa yang mereka buat itu. Saya tetap memberitakan Injil, prinsip Alkitab, baik tidak baik, terus beritakan Injil. Baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap sukacita. Jadi orang menghina, saya tetap senang. Orang mendukung, ya tambah senang juga. Jadi begitu, Pak Christian. Oke, terima kasih Abi. Untuk lainnya dipersilakan. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Orang Kristen itu sudrun semua, koplak, sudah sudrun, koplak otaknya. Orang Kristen itu semua membingungkan dan membagongkan. Soheh. Iya. Demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana Saifuddin Ibrahim kalang kabut nggak apa-apa ya. Dan saat ini malah apa yang dicari itu ya, Uti Aisyah, yang dimana Uti Aisyah tadi malam kan sempat mengguncang channelnya Saifuddin Ibrahim, dan yang lain 3 lawan 1 ya, yang 3 ini yang 2 bengong-bengong tak apa-apa ya. Nah, inilah bukti tanda bahwasanya apa yang disampaikan oleh Uti Aisyah ini mengena ya pada mental mereka. Jadi mereka ini terkena mental, pada akhirnya shock gitu ya. Dan saat ini dia mencari-cari ya, Saifuddin Ibrahim mencari-cari Uti Aisyah mau dibawa ke penghulu katanya. Aduh, ke Udin. Nah, inilah kebodohan demi kebodohan setelah acap kali dipertontonkan ya oleh Saifuddin Ibrahim. Dan belum lagi yang dipertanyakan tentang bagaimana perihal si Udin mau menikah lagi itu ya. Mau menikah lagi ini kan sudah terbongkar itu memang. Dan video itu adalah saya orang pertama kali yang mendapatkan video itu, dan itu tidak saya edit-edit, murni karena dalam keadaan saya rekam itu langsung dihapus, belum usai saya tuh merekamnya itu. Jadi si Udin ini mendapat, saat ini tak dapat naruh mukanya lah pokoknya. Padahal dia dalam hati orang-orang Kristen itu ya, bahasanya menganggap bahasanya Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pengkhianat. Walaupun orang-orang Kristen yang lain itu berkata tidak langsung menjustis ataupun langsung berkata kau pengkhianat, itu memang tidak ya, karena menjaga perasaannya. Namun walaupun begitu di dalam hati orang-orang Kristen itu tidak akan percaya gitu ya, karena si Udin itu sudah terkenal pembohong. Dan Saifuddin Ibrahim sekalipun ya, dia akan ngeles ke sana kemari sekalipun, tetap hal itu sudah terlanjur tertancap di hati orang-orang Kristen itu ya, tentang bagaimana si Udin ini hendak menikah lagi dengan secara Islam, itu mau poligami lah istilah katakan begitu. Nah, di sini dia ngeles sana ngeles kemari ya. Bikin kita tertawa. Dan pada akhirnya menjawabnya pun tidak nyambung kaum muslimin. Mencoba mengalihkan jawaban gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan Hussein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.